Shalom Bapak Saudara. Kita sapa kiri kanan kita dong dengan senyum. Ya, tadi mungkin mukanya berubah, tadi belum hadir. Katakan selamat tahun baru. Happy New Year. Ya. Harus happy ya, jangan sad. Kan Happy New Year katanya. Ya, saya sangat senang dan mengucap syukur di awal tahun Bapak Ibu Saudara membuka tahun dengan beribadah kepada Tuhan. Jadi kita beri waktu yang terbaik untuk bawa korban dan persembahan kita yang terbaik untuk buka tahun. Khotbah saya hari ini adalah The Year of Opportunity, ya. Jadi tahun kesempatan dibukakan. Dalam pergantian tahun kita sebagai umat Tuhan kita bisa memperhatikan tahun Ibrani 5784, ya. Karena setiap angka Ibrani mempunyai kemungkinan makna yang bisa membuat kita ngerti kemungkinan makna profetik itu untuk tahun ini itu apa. Tahun 5784 itu banyak membahas, orang-orang mungkin bahas mengenai angka 4 di belakang. Tapi kita lupa sebetulnya satu keseluruhan, 5784. Jadi 578-nya belum, 4-nya ya tidak kesampaian, ya. Nah, di mana dalam bahasa Ibrani angka 4 itu menggambarkan sebuah pintu terobosan, pintu kesempatan yang dibukakan atau pintu berkat. Kalau berkat langsung senang. Kalau setelah seger ya. Kalau selama ini kita udah usaha, udah nabur, udah doa, udah produktif, udah puasa, udah percaya dan menanti-nantikan Tuhan selama ini, inilah saatnya the year of opportunity. Jadi tahun kesempatan dibukakan. Setiap kata-kata baik itu kita aminkan. Amin. Mungkin selama ini kita udah banyak doa, arep, nabur, tahun ini kesempatan dibukakan. Nah, ada opportunity, ada kesempatan baik bagi kita semua, ya. Seperti satu jawaban doa, satu kesempatan itu datang dan membawa kita ke tempat di mana Tuhan mau angkat kita lebih tinggi dari yang sebelumnya, ya. Tahun ini adalah tahun di mana hal yang kita tunggu-tunggu. Selama ini kita ngarep nih, Tuhan tolong kita, Tuhan jawab doa kita, Tuhan kasih kita reward. Nah, inilah tahunnya kita terima hal-hal baik itu. Finally it happened. Akhirnya pintu dibukakan. Tahun 5784 atau 2024. Nah, angka 4. Nah, ini angka 4 dalam bahasa Ibrani itu dalet. Rupanya seperti sebuah pintu, ya. Satu pintu terbuka yang menggambarkan berkat pertolongan Tuhan dan kesempatan yang dibukakan. Nah, pasti kita semua mau ya alami yang namanya terobosan, breakthrough, kesempatan demi kesempatan dibukakan. Maka kita harus perhatikan keseluruhan angka 5784. Jangan hanya yang kita pikirkan 4-nya saja, tapi keseluruhan 5784. Pada angka 5, hey, bermakna kasih karunia, kebaikan Tuhan dan juga penghakiman atau pemurnian. Next, bukan yang ini. Abjad Hei menggambarkan seperti seorang yang berdiri dengan tangan terangkat. Nah, iya betul. Ya, jadi seperti tangan terangkat, ya. Nah, seperti kita, makanya kita harus memposisikan diri untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Mungkin selama ini kita minta sesuatu dari kerjaan kita, dari bisnis kita. Kita angkat tangannya bukan kepada Tuhan. Tapi tahun ini kita buka tahun dengan mengangkat tangan, menerima satu posisi, siap menerima sesuatu dari Tuhan. Selama ini mungkin, mana kok Tuhan nggak ada, kok Tuhan kok nggak jawab. Dong, posisikan kembali. Awal tahun kita siap menerima karena Tuhan telah memberi. Nah, mari kita mulai tahun dengan tangan terangkat, kita berserah penuh kepada rencana Tuhan. Kita mau terima visi yang baru di tahun yang baru, sehingga kita hidup itu bisa lebih selaras dengan kegerakan kerajaan Allah. Berikutnya angka 7 di bahasa Ibrani adalah zain, yang digambarkan secara piktograf sebagai pedang atau mata bajak, ya. Seperti pedang yang memotong untuk memisahkan dan memurnikan, yang sering dikaitkan kepada kesempurnaan atau keutuhan. Nah, jadi ingat kesatuan ya, 5784. 4-nya enak, 578-nya juga mesti dijalani dulu, baru 5784 secara keutuhan. Nah, kita mau tutup tahun yang lama menuju tahun yang baru. Kalau kita mau alami tahun pintu dibukakan, the year of opportunity, kita harus memiliki semangat koreksi, semangat pemurnian. Tahun bisa baru, tapi kalau tabiat lama, jadi kita harus pemurnian.
kita harus koreksi. Barulah itu tahun baru, semangat baru, hidup baru, semua hal yang baru itu benar dialami. Kita harus serius mau memotong, meninggalkan keterikatan dosa kita yang lama. Itu baru beneran tahun baru. Bukan masalah tiup trompet atau makan tengah malam atau seru-seruan. Tetapi kalau kita nggak mau meninggalkan yang lama, yang baru itu tidak datang. Itu baru beneran tahun baru. Kalau kita mau menanggalkan semua belenggu-belenggu ikatan kecenderungan kita yang bikin kita jauh dari Tuhan. Mungkin selama ini karena pandemik generasi rebahan, kita lebih cinta deracin dan drakor dibandingkan kita ibadah. Dulu kita semangat. Dulu anak-anak Tuhan kalau tahun 90 ke belakang, kalau ibadah itu bisa 3 jam. Kalau sekarang khotbah di atas 15 menit, mata sebelah sudah tertutup, sebelah lagi memikirkan habis ini makan apa. Ini udah berbeda ya, generasi rebahan 3 tahun dilatih, semua di rumah, online shop, semua ditekan, makanan datang, kardus datang, tinggal semprot-semprot, terus makan di ranjang. Generasi rebahan bikin kita jadi bahaya ya. Nah, mari kita tutup tahun 2023 dengan kita tinggalkan hubungan yang bukan dari Tuhan, tinggalkan lingkungan pertemanan yang menjauhkanmu dari Tuhan. Pangkas gaya hidup kita yang lama dan semua dosa lama kita. Mari kita ikuti dan taat dalam masa koreksi dan pemurnian ini. Jangan cuma bicara angka 4 di belakang, tetapi 5, 7, 8, 4 sebagai satu keutuhan. Maka dipastikan kita akan alami. Seringkali kalau kita bicara yang 4-nya saja kita nggak alami, kita tepuk tangan tapi nggak ada yang terjadi. Tapi kalau kita benar 5, 7, 8, 4, tidak mungkin tidak terjadi, karena itulah firman Tuhan. Sehingga ada pemurnian, ada tanggalkan dosa, barulah kita alami angka 4 sebagai the year of opportunity, tahun kesempatan dibukakan. Mungkin rasanya nggak enak kalau ada pemurnian, tetapi pemurnian diperlukan untuk kemajuan, untuk pertumbuhan rohani kita ke depan. Tuhan rindu kita menanggalkan cara pikir kita yang lama, yang penuh mungkin dengan keduniawian, mamon. Kita andalkan kalau ada uang, oh bisnis saya lancar. Tahu-tahu pandemik bisnisnya jadinya beda gitu. Yang tadinya laku bisa nggak laku, yang tadinya nggak online jadi online. Maka kita butuh Tuhan, karena bersama Tuhan itu kita tidak perlu takut apapun. Kita mesti ngerti bahwa Tuhan itu selalu baik. Dan kalaupun Tuhan potong sesuatu, Tuhan memotong, memangkas hal-hal yang menghambat pertumbuhan buah-buah rohani kita, itu pasti baik untuk kita. Jadi mari kita sambut tahun yang baru dengan kondisi yang lebih bersih, lebih layak, lebih kudus di hadapan Tuhan. Mari putuskan, tanggalkan yang lama, yang salah. Barulah itu tahun baru. Pakai cara hidup yang baru dan berkenan di hadapan Tuhan. Seperti pada tahun 5784, jangan cuma yakin berharap angka 4 di belakang itu kita alami. Tahun kesempatan dibukakan, tahun berkat. Tetapi kita juga ingat bahwa tahun berkat dicurahkan, ada angka 5, 7, dan 8. Ada pemurnian, pemangkasan, tanggalkan yang lama, dan juga angka 8, chat yang juga berarti new beginnings. Nggak usah bicara angka 4. Makanya ayo, ini awal yang baru, yang jelek-jelek disudahi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nanti keburu Paskah. Udah keburu Imlek lagi ya. Udah mendekati yang lainnya. Jadi kita harus pastikan seperti angka 8, chat itu transformation and spirit of revival. Kalau kita nggak ada spirit of revival, kita nggak 5784. Ada angka 8 di situ. Ada transformasi, kita harus diubahkan. Bukan seperti orang yang tahun 2023 harus lebih baik. Jadi kita harus pastikan tahun yang baru adalah awal yang baru. Tidak lagi hidup di dalam dosa yang lama. Maka kita pasti akan alami tahun kesempatan dibukakan. The year of opportunity and blessing. Ya, jadi ini benar-benar tahun yang luar biasa. Nah, kita baca firman Tuhan, ayatnya ini aja hari ini. Jadi don't miss it out, jangan ketinggalan. Wahyu 3 ayat 8 kita baca bareng-bareng. 3, 4. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal nama. Jadi tahun di mana pintu kesempatan telah dibukakan dan tidak dapat ditutup oleh siapapun. Mantap banget. Ya. Berkat ini diberikan Tuhan karena Tuhan tahu segala pekerjaanmu, segala pelayanan kita selama ini.
Tuhan memperhitungkan segala sesuatu yang sudah dilakukan oleh saudara. Mungkin selama ini melayani Tuhan, mungkin selama ini doa syafaat, mungkin selama ini mendukung pekerjaan tangan Tuhan. Mungkin ada banyak hal-hal baik yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan katanya walaupun kekuatanmu tidak seberapa, tetapi saudara tetap menuruti firman Tuhan. Walaupun rasanya kok orang kiri kanan kita kok kayaknya sibuk dengan dosa, kok kayaknya hidupnya lebih nikmat asal-asalan, kok saya mau milih begini gitu ya. Ini tahun rewardnya buat kita semua. Tapi kita mau saudara tetap menuruti firman Tuhan, saudara tetap setia sama Tuhan. Nah, itu pintu dibukakan khusus bagi yang memenuhi persyaratan di atas. Karena ini ayat firman Tuhan. Tahun ini kesempatan baik dibukakan. Mungkin ada hal yang kita selama ini harapkan. Mungkin ada selama ini kita tabur 10-20 tahun terakhir. Mungkin ada orang-orang yang Tuhan pertemukan. Mungkin ada pekerjaan atau bisnis yang baik di tahun ini. Mungkin ada kesempatan baik dalam pelayanan. Mungkin ada kesempatan di mana ada saudara boleh menunjukkan bakat atau talenta atau kebolehan saudara. Mungkin ada kesempatan untuk naik ke level yang lebih tinggi. Inilah kesempatan, mungkin ada kesempatan untuk menunjukkan betapa baiknya saudara terhadap pasangan saudara. Mungkin selama ini nggak gitu kelihatan, tapi tahun ini banyak kesempatan baik Tuhan bukakan, Tuhan pakai lebih lagi, Tuhan angkat lebih lagi. Aku tahu segala pekerjaanmu. Pekerjaan dalam bahasa aslinya ini, di ayat ini adalah ergon. Ya. Ergon yang dalam penggunaannya bermakna action, behavior, labor, doing, task, result, work, business, employment, anything accomplished by hand atau mind. Jadi Tuhan memperhitungkan semua tindakan kita, perilaku kita, sikap kita, semua yang kita kerjakan sehari-hari. Sehari-hari kita ngapain? Tuhan mau perhitungkan dan Tuhan tidak berhutang. Sehari-hari kita ngapain? Cara kita kerja sebagai pegawai, cara kita berbisnis, apakah jujur apa enggak? Apa kita cara memperlakukan pegawai, apakah kita memperlakukan rekan kerja atau customer. Nah, Tuhan memperhitungkan semua yang kita lakukan pakai tangan kita. Ngapain aja tangan kita? Main game, scroll sosmed, remote. Nah, ini ngapain aja? Yang baik itu ditabur tahun ini Tuhan gantikan dengan sukacita, dengan berkat, dengan kesempatan-kesempatan yang luar biasa. Nah, kalau Tuhan juga perhitungkan kita punya pikiran tadi, mind. Nah, kalau pikiran kita bagus, mulia, positif, manis, kalau kita kerjaannya tuh bener, jujur, kalau tindakan kita sehari-hari memang sesuai yang Tuhan suruh, kalau perilaku kita, sikap kita itu tulus, penuh sukacita, bukan ngeluh. Kalau sehari-hari kita kerjakan adalah mungkin melayani Tuhan, menyelesaikan tujuan Kristus. Mungkin kita nginjil karena Tuhan suruh kita nginjil, go and make disciple. Mungkin kita melakukan apa kata firman Tuhan, hidup kudus. Mungkin kiri kanan kita enggak, tapi kita coba hidup kudus. Maka ini adalah tahun saudara. Pintu sudah dibukakan. Bukan hanya akan dibukakan, tetapi pintu kesempatan sudah dibukakan. Mungkin selama ini ada banyak dari saudara yang sudah banyak berbuat baik, sudah banyak melayani Tuhan, tetapi tahun ini adalah tahun di mana saudara menerima berkat. Ya, ini luar biasa. Saudara diberi kesempatan, diangkat, mendapatkan satu sukacita, banyak senyum di tahun ini. Terutama bagi anak-anak Tuhan yang sudah banyak bekerja ya di dalam ladangnya Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin semua sikap baik kita selama ini akhirnya kita berbuah hasil. Mungkin ketika orang lain sibuk main handphone, scroll sosmed, gadget, mungkin hal-hal itu dilakukan rajin rekor, tapi malah banyak dari kita mungkin sibuk berdoa, sibuk menanti-nantikan Tuhan, mungkin sibuk berdoa puasa. Mungkin Pastor Yuli di akhir ibadah akan kasih tahu kita akan adakan doa puasa 21 hari ya, per tanggal 10 ya kan. Mungkin kita orang lain menuju Imlek proses menggemukkan badan supaya kelihatan subur sama saudara-saudara semua. Tapi ini malah 21 hari doa puasa Daniel gitu ya. Nah, ini orang lain lagi seru-seruan gitu ya supaya kelihatan bobotnya bertambah, tapi kok ini malah kita doa puasa. Nah, ini Tuhan akan perhitungkan orang-orang yang berbeda cara hidupnya. Mungkin saudara sibuk melayani Tuhan, kontakin orang-orang di kontak kita. Banyak orang kalau punya kontak kita bisa tawarin barang, kita bisa jualan. Tetapi mungkin ada beberapa orang
yang kita perkenalkan itu Tuhan. Kita bikin Tuhan Yesus terkenal. Kita ajak mereka ibadah. Kita doakan mereka. Mungkin itu. This is your year buat orang-orang yang memang Tuhan perhitungkan hati dan waktu dan semua tenaga dan uang. Saudara banyak taruh dalam 10-20 tahun terakhir. This is your year. Pintu kesempatan dibuka bagi saudara, dan ini kesempatan di level yang berbeda. Karena yang buka itu bukannya orang. Yang buka kesempatan itu bukan manusia, tetapi Tuhan bilang, aku telah membuka pintu bagimu, dan tidak ada seorang pun yang bisa tutup. Jadi this is special year buat kita, dan tahun depan tidak sama karena angkanya juga berbeda ya. Jadi itu Tuhan yang buka kesempatannya, bukan manusia, dan dikatakan tidak ada seorang pun yang mampu tutup. Wahyu 3 ayat 8, ya, aku tahu segala pekerjaanmu, Tuhan perhitungkan. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi kalau kita nuruti firman, Tuhan perhitungkan. Jangan lihat kiri kanan kita, kok hidupnya lebih enak ya, kayaknya hidupnya asal-asalan kok lebih enak. Yang menuruti firman, this is your year, akan berbeda. Mungkin ada orang penambahan 10%, 10% per tahun, tapi kalau Tuhan berkati lebih dari kata 1000-2000%, tiba-tiba melonjak, melesat jauh daripada apa manusia bisa pikirkan dan investasikan. Karena Tuhan, kalau Tuhan angkat, kalau Tuhan bilang dimuliakan, diangkat, itu sesuatu level yang berbeda. Setiap orang akan setuju. Tapi kalau orang mau angkat dirinya sendiri, mungkin menurut dia lumayan, tapi menurut Tuhan salah atau sombong. Gitu. The year of opportunity, tahun kesempatan dibukakan bagi orang yang menuruti firman-Ku, kata Tuhan. Menuruti firman dalam bahasa aslinya adalah taireo, ya. Taireo. Kayak bahasa Inggris, take care bukan ya. Taireo, ya, artinya itu to attend, to carefully take care, to guard, to keep. Jadi berkat ini diberikan bagi orang-orang yang attend, yang hadir beribadah. Kalau dia attend, this is the year. Kalau mau ibadahnya yang rajin, inilah tahunnya. Karena 5785 biasanya baik sih. Tapi waktu itu pernah ada tahun badai ya. Iya. Ya tahun depan amin baiknya. Tapi tahun ini lagi bagus nih. Ya, jadi buat orang to attend, to carefully, to take care. Jadi berkat ini diberikan bagi orang-orang yang hadir ibadah. Gimana kita menuruti firman kalau kita nggak dengar firman? Hal-hal simpel sebetulnya. Jadi memang to attend, to hadir beribadah, dan bukan sekedar hadir tapi scroll sosmed lo ya. Dulu ibadah zaman mama saya, ada yang ibadah 3 jam 30 menit. Ada ibadah doa semalam suntuk ya. Sarah pernah dengar ya. Semalam sesuntuk-suntuknya dunia perdoaan, dia akan doa terus. Tapi zaman sekarang disingkat. Ada ibadah cuma makin turun 1 jam, setengah jam, diklik di YouTube, khotbah cuma 8 menit, di stop, bikin mie instan lagi kan ya. Ini generasi mengerikan ya. Ya, jadi memang tahun-tahun ini mengerikan. Jadi kalau kita mesti ingat, jadi bukan hanya hadir ibadah, tapi scroll sosmed, ayo. Kita udah bukan di generasi 3 jam 30 menit ibadahnya. Ibadahnya hanya singkat aja. Kalau misalnya satu lagu nyanyi yang terbaik. Ya. Jangan nggak cocok lagunya nih funk disco. Waduh, berat. Saya maunya lagunya agak Melayu. Kalau tunggu lagu Melayu mungkin 1 tahun cuma 2 kali. Ribet ya kan? Kalau nggak anak muda, saya maunya agak elektronik funk disco. Kalau ditungguin susah juga. Kadang mungkin setahun 5 kali. Jadi bukan bahasa Inggris apa tidak, funk disco, pop rock atau Melayu, tetapi ketika ada ayat-ayat, biasanya lagu-lagu rohani itu ada ayat firman Tuhan, imani, perkatakan. Udah. Mau musiknya rada berjingkrak ataupun terlalu Melayu tapi entah menyeret ke daerah pasir pantai, itu oke. Ya, jadi jangan dipusingkan selera musik kita, tetapi nyanyikan, biarkan jiwa kita menyanyi. Ya. Jiwaku pujilah Tuhan, kalau kata Daud ya. Jadi bukan masalah bibir kita ngikutin karaoke rohani. Nanti setiap orang bawa mic yang zaman now ya, yang ada reverbnya itu ya, beli-beli di Harko gitu ya. Jadi ada reverbnya yang jadi tempat musik, itu karaoke rohani. Jadi kita bukan karaoke rohani loh ya, tetapi kita bawa hati kita, imani setiap kata-kata baik, kita menyembah Tuhan.
kita ibadah. Jadi bukan hanya datang lalu scroll sosial media dong. Nyanyi, berikan yang terbaik, sembah Tuhan. Lalu jangan sampai main handphone di saat ibadah, tapi hadir ibadah perhatikan sungguh-sungguh. Tadi dikatakan carefully. Perhatikan dengan benar-benar baik-baik semua firman Tuhan. Karena dikit lagi bahasa asli mungkin 1 lagi begitu selesai. Sampai pulang tadi apa bahasa aslinya? Coba yang tadi itu mungkin udah lupa kan. Ya kan? Apalagi yang ini namanya susah, tareo. Ya kan udah bingung kan sampai pulang ada yang inget tareo, saya nggak tahu. Tahunya tayo katanya. Gawat, beda ya itu ya. Nah, kalau khotbah didengerin benar-benar untuk ditaati firman-Nya. Jadi bukan didengerin untuk dilupakan. Itu lagu ya. Mendengar untuk melupakan, jangan. Ini mendengar untuk ditaati firman Tuhan. Jangan gini, udah nggak relate, udah nggak zaman, atau kalau nggak nyambung, masa itu perjanjian lama, jangan begitu. Tetapi setiap firman Tuhan, perjanjian lama, perjanjian baru, turuti firman Tuhan. Kalau berat ya kan jalani bersama Tuhan, nanti Tuhan beri pengertian, penerapan di kehidupan sehari-hari. Tapi niat kita harus menuruti firman dulu. Jangan dikit-dikit tidak. Jadi mari yang belum serius hadir, yang di online, ayo hadir. Mari yang udah hadir, tapi masih sibuk dengan gadgetnya mulai awal tahun, ayo berikan waktu gadgetnya buat Tuhan. Dan itu sehat ya. Nomophobia itu penyakit ya. Nggak bisa jauh dari gadget. Makanya saya sering ngomong, kalau lagi dalam mobil, loading sound system, suka ngomong, kalau mau baca firman Tuhan, apa pakai Alkitab beneran. Kalau pakai Alkitab gadget, tadinya mau baca firman Tuhan, tiba-tiba 2 jam sudah berlalu. Yang ada keranjang hijau, keranjang oranye, like, subscribe, follow, dan cekikikan. Ternyata pada firman Tuhannya ngeri. Tapi kok cekikikan ternyata udah beda. Satu ayat pun belum. Baru 2 kata. Sudah pindah ada notifikasi. Nah ini ngeri. Jadi baca firman Tuhan pakai buku aja. Kalau memang di dunia yang udah ngeri kayak gini ya. Nah, kita jaga betul. Kita tadi dikatakan dalam bahasa asli, kita guard, take care. Coba kita lihat ini anak saya. Kan? Jadi ketika dia main basket, ya seperti orang main sepak bola atau main basket, kalau dia jaga beneran. Dia nggak mau tahu. Itu lawannya dia udah latihan sampai 4-5 tahun di klub-klub serius. Dia nggak mau tahu, pokoknya saya jaga. Bola bisa lewat tapi orangnya jangan. Ya kan? Ini serius. Nah kalau kita mau jaga hidup kita, mesti serius. Jangan tanggung-tanggung gitu. Ya hari ini ya dosa dikit bentar, kita kan pulang nggak lumayan, nanti Sabtu beneran, Minggu kan cuci lagi gitu ya. Nanti Imleknya bahaya ini ya. Jadi kita harus benar-benar itu tidak boleh ada mendekati gawang. Tidak ada yang boleh menendang ke arah gawang. Benar-benar fokus sekuat tenaga, jaga betul kehidupan sesuai apa kata firman Tuhan. Pasti hidupnya diberkati. Tahun ini pasti kesempatan dibukakan. Ada satu nakoda kapal kargo, next. Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol, ditanya sama orang, ini nakoda kapal beneran di Indonesia. Ditanya, Pak, yang paling menakutkan di lautan luas tuh apa sih, Pak? Kata jawab nakoda kapal kargo ini, nggak ada yang perlu ditakutkan selama kita ngikutin aturan katanya. Nah, menurut nakoda kapal, katanya kapal ini udah didesain untuk berlabuh di lautan lepas. Jadi harus diingat aturan yang harus dipenuhi. Jadi katanya muatan paling berat taruh di paling bawah, yang ringan di atas, katanya gitu. Setelah itu katanya tenang aja berlayar. Kata Pak nakoda, kehidupan di laut harus ikut aturan katanya. Ya, dengan tepat, bila aturan dilanggar katanya akan fatal akibatnya. Kita balik kapalnya, oleng. Jadi ada aturannya. Ada aturan tentang muatan, ada aturan tentang rute tertentu untuk menghindari arus. Yang kemarin snorkel, tahu ya ada arus. Kayaknya airnya tenang, pas nyelam, di mana? Menghilang. Karena ada arus. Ya ini hati-hati. Ada aturan kecepatan ketika mendekat ke pelabuhan. Kalau nggak rontok nanti pelabuhannya dan hancur kapalnya ya. Jadi ada aturannya. Ada firman Tuhan yang harus kita turuti. Ada aturan. Asal kita hidup nuruti firman, maka tenang aja. Kita berlayar walau di tengah badai, asal ikut aturan, asal nuruti firman. Jadi hidup nuruti firman Tuhan itu bukan hanya aman di tengah badai kehidupan, tapi di tahun ini ada kesempatan baik. Ada berkat. Ada Tuhan angkat kita. Dan bagi orang-orang yang hidup sesuai apa kata firman Tuhan, mau siapapun presidennya, mau dimanapun ibu kotanya, hidup kita aman, tenang, diberkati, dan kesempatan dibukakan.
asal ikut aturan, asal turut firman Tuhan. Wahyu 3 ayat 8, masih ayat yang sama. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Dan terakhir, dan engkau tidak menyangkal nama. Walau mungkin gak mudah untuk hidup menuruti firman Tuhan, walau kekuatan kita gak seberapa, tapi kita tetap setia. Kita tidak menyangkal nama Tuhan. Nah, ini ada berkat di tahun ini, kesempatan dibukakan bagi saudara. Tidak menyangkal nama Tuhan dalam bahasa aslinya adalah arneomahe. Ya, arneomahe, kayak bahasa India ya. Ada he-nya 2, arneomahe. Yang artinya itu ada kesempatan dibukakan bagi orang yang tidak menyerah percaya sama Tuhan. Not giving up, atau to act of not allowing yourself to have something that you want. Jadi yang kamu mau jangan diturutin, tapi yang Tuhan mau. Hidup yang kayak gitu, itu baru hidup diberkati. Hidup yang mungkin selama ini kita udah doa, udah ibadah, udah puasa, udah hidup benar, tapi hidup kok nggak sesuai apa yang saudara mau. Tetapi saudara tetap setia sama Tuhan. Saudara tidak menyerah. Tetap ibadah, tetap pelayanan, tetap ikut doa puasa mulai tanggal 10. Ada 21 hari tenang. Pas Imlek tetap buka puasa. Ya, jadi pas Imlek malah itu loh, kok langsing, rahasianya apa? Setiap sebelum Imlek di MIC kita doa puasa 21 hari ya. Jadi jangan lupa yang online juga ya, setiap sebelum Imlek ada doa puasa 21 hari biasanya ya. Bagi orang-orang yang tahu bahwa dosa itu nikmat, tetapi saudara berkata tidak. Yang mungkin hidupnya bisa menolak dosa, menolak hidup dalam dosa. Saudara berkata, biarlah kehendakmu Tuhan yang jadi, bukan kehendak. Bukan apa yang saya pikir baik, tapi biarlah apa yang Tuhan bilang baik. Biarlah itu yang terjadi dalam hidup saya. Kalau saudara itu orangnya, yes, tahun ini kesempatan dibukakan bagi kita semua. Di dalam bahasa Inggrisnya Revelation 3 verse 8, I know what you do, I know that you have a little power, you have followed my teaching and have been faithful to me. Jadi ada makna setia ya. Jadi bagi orang-orang yang selama ini faithful to God, ada berkat bagi saudara. Walau setelah pandemi banyak sekali orang-orang yang disaksikan, mungkin teman-teman kita dulu pelayanan sekarang nggak lagi, dulu ibadah sekarang nggak lagi, dulu semangat sekarang nggak lagi, kerajinannya kendor. Nah ini kita lihat, dulu mungkin nggak doa puasa, sekarang nggak. Nah kita doa puasa itu ada, kita lihat orang-orang yang tetap setia, Tuhan berkati. Dulu mungkin dulu sukacita